Atau sampel nanti idenya adalah French Football Academy ini akan menjadi satu platform di mana Bantu talenta muda Indonesia, Prancis buka akademi di Indonesia. Federasi Sepak Bola Prancis atau FFF resmi membuka akademi dengan nama French Football Academy atau FFA dengan tujuan untuk melahirkan pemain berbakat timnas Indonesia di masa depan. FFA di Indonesia merupakan akademi sepak bola ke-6 yang dibuat oleh FFF di luar Prancis, setelah di New York, Jeddah, Montreal, Santa Cruz, dan Singapura. Akademi yang dipimpin oleh Direktur Teknik Nicolas Posetti ini disebutkan bisa menampung sekitar 800 siswa di Indonesia. FFA akan membina anak usia 4 hingga 18 tahun, baik putra maupun putri. Selain menggunakan skema berbayar Rp1 juta per bulan, akan ada slot untuk beasiswa bagi anak-anak kurang mampu dan memiliki bakat. Untuk metode pelatihan akan menggunakan buku panduan milik FFF dari French Training Center yang bersandar dari National Football Institute of Clairefontaine atau INF yang memiliki kompetisi dalam urusan sepak bola dari akar rumput atau usia muda. Direktur Teknik Nicolas Posetti mengatakan salah satu goal besar dari akademi ini adalah untuk memberikan pendidikan dasar-dasar sepak bola yang baik dan benar kepada generasi sepak bola Indonesia. Visi bermain anak-anak Indonesia akan coba dikembangkan. Karena itu pula kompetisi usia muda tidak terlalu menjadi perhatian besar bagi mereka. Yang paling utama adalah memberikan dasar sepak bola yang baik dan benar, juga untuk membangun relasi yang positif dengan para pelatih lokal Indonesia. Selain itu, juga akan membantu mewujudkan visi Sintayong yang ingin membangun akar sepak bola Indonesia dari para pemain muda. Saingi timnas Indonesia, Malaysia naturalisasi 2 pemain sekaligus. Di tengah timnas Indonesia merampungkan proses 3 pemain untuk dinaturalisasi, Malaysia diketahui baru saja memiliki 2 pemain naturalisasi teranyar. 2 pemain yang menjadi warga negara Malaysia adalah Lee Tok asal Inggris dan Sergio Aguero dari Argentina. Keduanya saat ini berstatus sebagai pemain lokal dari klub Sri Pahang FC. Malaysia Football League mengumumkan bahwa banding SPFC untuk mendaftarkan pemain naturalisasi Tuk dan Aguero sebagai pemain lokal di Liga Malaysia 2022 telah disetujui. Dengan demikian akan adanya peluang Lee Tuk dan Sergio Aguero berseragam timnas Malaysia. Sebelumnya, sejumlah pemain naturalisasi sudah membela timnas Malaysia seperti Sumareh, Dwi Hermede Paula, dan Lididon Krasniki. Pelatih timnas Malaysia Kim Pankon dapat memiliki banyak opsi untuk menghadapi Piala AFF 2022 yang digelar akhir tahun nanti. Berbeda halnya dengan timnas Indonesia, PSSI saat ini tengah dalam proses menyelesaikan 3 pemain untuk dinaturalisasi, yakni Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Sain Patinama. Proses naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk Sain Patinama masih dalam tahap akhir karena administrasinya di Kementerian Sekretariat Negara harus diserahkan dulu ke DPR untuk dibahas. Alasan timnas Kurasyao pilih timnas Indonesia sebagai lawan di FIFA Matchday. Sekedar diketahui, Kurasyao akan 2 kali menghadapi timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday akhir bulan ini. Laga pertama digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 24 September. Kemudian pada Selasa 27 September, laga dilangsungkan di Stadion Pekansari Bogor. Timnas Kurasyao memilih timnas Indonesia sebagai lawan untuk persiapan turun di lanjutan CONCACAF Nations League A 2022-2023 yang akan dilangsungkan pada Maret 2023. Tim yang banyak diperkuat oleh pemain Liga Belanda ini berniat ingin mengulangi kemenangan manis pada tahun 2019.
Pasalnya, pada Juni 2019 Curaçao turun di Piala Raja yang digelar di Thailand. Hasilnya, Curaçao keluar sebagai juara setelah mengalahkan India dengan skor 3-1 di semifinal dan menumbangkan Vietnam via adu penalti di partai puncak. Setelah menjadi juara di Asia Tenggara, kepercayaan diri skuad Curaçao meningkat. Terbukti dalam bulan yang sama Curaçao sanggup mengalahkan Honduras dengan skor 1-0. Bermain 1-1 dengan Jamaika dan hanya kalah 0-1 dari Amerika Serikat. Hal itulah yang diharapkan Curaçao kembali mereka alami. Setelah menghadapi timnas Indonesia, kepercayaan diri mereka diharapkan meningkat saat turun di CONCACAF Nations League A 2022-2023. Bagi timnas Indonesia, tentu selain untuk persiapan Piala AFF 2022, juga untuk mendongkrak ranking FIFA timnas Indonesia. Terlebih, kemungkinan besar skuad Garuda akan diperkuat 2 pemain naturalisasi, yakni Jordi Amat dan Sandy Walsh yang proses naturalisasinya hampir rampung. Ketua Umum PSSI Iwan Bule pun berandai-andai jika menang maka tentunya peringkat Indonesia di FIFA akan menanjak. Terlebih, peringkat lawan sekarang berada di atas Indonesia, maka nilai atas kemenangan bisa lebih besar. Terkait 2 pemain naturalisasi, Iwan Bule juga mengatakan bahwa pengalaman mereka di kompetisi Eropa tidak diragukan lagi. Jordi seperti diketahui merupakan mantan pemain klub di Spanyol yaitu Espanyol dan Rayo Vallecano, meski kini bermain di Darul Taksim Malaysia. Sedangkan Sandy Walsh merupakan mantan pemain U20 Belanda yakni Genk, Anderlecht dan kini bermain untuk KV Mechelen. Iwan Bule berharap baik Jordi maupun Sandy mampu mengerahkan berbagai pengalaman mereka untuk membuat timnas Garuda lebih baik lagi.